tipografi yang unik itu tentu saja ada maknanya. Coba ya, makna dari puisi ini kira-kira seperti apa? Nah, Sihka dan Winka, seperti perdebatan, apakah ketika kita mengasihi seseorang kita harus mengawininya, atau misalnya ketika kita mengawini seseorang itu kita harus kasih sayang pada dia? Kira-kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya Arisa Nuraini, dan terima kasih sudah mengklik video ini. Kali ini kita akan bahas mengenai puisi. Apa itu puisi? Kalian pasti pernah mempelajari puisi ya sebelumnya, atau mungkin dari kalian ada yang suka menulis puisi atau membacakan puisi mungkin. Oke, kita bahas dulu mengenai pengertian dari puisi. Puisi merupakan salah satu karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan penuh makna. Jadi, kenapa disebut penuh makna ya? Jelas sekali, karena dalam puisi itu terdiri dari baris dan bait. Berbeda dengan karya sastra yang lain. Kalau misalnya prosa itu kan terdiri atas kalimat dan paragraf. Sedangkan kalau di drama itu biasanya bentuknya adalah dilakonkan atau diperankan. Jadi ketika kita membaca puisi, itu kita membaca sebuah kata yang padat makna. Kita akan bahas ya mengenai jenis-jenis dari puisi. Jenis-jenis dari puisi itu ada dua, puisi lama dan puisi baru. Puisi lama itu memiliki dua ciri. Yang pertama adalah penulisannya menggunakan kriteria penulisan puisi. Jadi ketika menulis puisi tersebut itu harus menyesuaikan atau harus menaati kriterianya. Contoh, menulis pantun harus 4 baris, sajaknya ABAB, sampiran di baris pertama dan kedua, isi di baris ketiga dan keempat. Nah, itu merupakan kriteria penulisan puisi. Yang kedua adalah puisi lama biasanya tidak diketahui nama pengarangnya. Contoh dari puisi lama tadi, pantun, syair, gurindam, seloka, karmina, talibun, mantra. Nah, kalau misalnya orang zaman dulu membacakan mantra bim salabim atau mungkin membacakan mantra penurun hujan, itu sebenarnya puisi lama. Selanjutnya puisi baru atau puisi modern. Puisi baru atau modern itu ciri-cirinya biasanya sudah tidak memakai ketentuan atau kriteria penulisan puisi. Jadi bebaslah kalian mau bentuknya seperti apa, berapa baris, rimanya seperti apa, terserah kalian, terserah. Nani? Kemudian yang kedua, penulisnya sudah diketahui. Jadi ketika puisi modern atau puisi baru, penulisnya sudah diketahui. Misalnya apakah Chairil Anwar ataukah Sutarji Kalsumbahri dan lain-lain. Di dalam puisi baru itu ada tokoh sastrawan yang memulai puisi baru, itu adalah Chairil Anwar. Kalian pasti mengenal Chairil Anwar ya. Sampai saat ini, walaupun beliau sudah meninggal, karya-karyanya dan nama besarnya itu masih dikenang sampai saat ini. Siapa yang mau meneruskan Chairil Anwar menjadi seorang sastrawan dan penyair? Kita lanjutkan. Struktur dari puisi. Nah, struktur dari puisi itu terdiri atas dua, yakni fisik dan batin. Nah, kalau misalnya kita umpamakan manusia, itu kalau misalnya struktur fisik berarti yang bisa kita lihat secara langsung. Contohnya kita bisa melihat kulitnya berwarna apa, posturnya seperti apa, tinggi badannya, dia laki-laki atau perempuan, itu bisa kita lihat secara langsung. Nah, kalau misalnya struktur batin berarti itu kita agak sulit untuk melihatnya secara langsung dengan mata kita, tapi tetap kita bisa merasakannya. Contoh, kalau misalnya ada orang yang sedang sedih, merenung, ya kan? Itu kan kita bisa tahu batinnya dia, mungkin dia sedang patah hati, atau mungkin cintanya bertepuk sebelah tangan. Nah, jadi meskipun batin itu sulit untuk dilihat secara langsung, tetapi kita tetap bisa merasakannya. Kita bahas dulu struktur fisik puisi. Yang pertama adalah tipografi atau perwajahan. Nah, tipografi atau perwajahan adalah tata letak kata, pengaturan baris, hingga pemakaian huruf kapital yang tidak selalu ada di awal baris. Nah, jadi perwajahan itu kita bisa lihat secara langsung bentuknya seperti apa.
Nah, penulisan puisi itu kan ada yang mungkin rata kanan, ada yang memilih rata kiri, ada yang menuliskan baris-barisnya itu di tengah atau center, ada juga loh puisi yang bentuknya zigzag, yang bentuknya seperti pot bunga, yang bentuknya seperti hati misalnya. Jadi, silakan disimak contoh dari puisi Sutarji Kalsumbahri yang berjudul Tragedi Sihka dan Winka. Kalian bisa lihat puisi tersebut itu bentuknya adalah zigzag, hampir mirip seperti ular. Atau jangan ular deh, hampir mirip seperti naga yang ada di iklan susu beruang. Terus kalau misalnya tipografinya seperti itu boleh Bu? Boleh, silahkan. Jadi kalau misalnya kalian ingin berekspresi, fisik tipografinya itu bermacam-macam, itu tidak masalah. Tapi, ada tapinya. Tipografi yang unik itu tentu saja ada maknanya. Coba ya, makna dari puisi ini kira-kira seperti apa? Nah, Sihka dan Winka itu sebenarnya kata kasih dan kata kawin yang dibalik saja. Itu ada seperti perdebatan, apakah ketika kita mengasihi seseorang kita harus mengawininya, atau misalnya ketika kita mengawini seseorang itu kita harus kasih sayang pada dia. Kira-kira seperti itu. Oke, lanjut ke struktur fisik yang kedua, yakni diksi. D-I-K-S-I, ya, diksi, bukan dipsi temannya Lala, Po, Tinky Winky, Teletubbies, bukan ya. Diksi adalah pemilihan kata-kata dari penyair untuk mengungkapkan atau mengekspresikan perasaan dari penyair. Jadi ketika kita membuat sebuah puisi, nah puisi itu kan padat makna ya. Jadi kita harus benar-benar memilih kata tersebut itu sesuai atau tidak dengan puisi kita. Contohnya ketika ada kata melihat. Nah, kata lain dari melihat itu kan ada memandang, kemudian ada melirik, ya kan, ada melotot. Nah, itu yang paling tepat untuk mengekspresikan puisi kita itu kira-kira kata apa? Itu namanya diksi. Selanjutnya, struktur fisik yang ketiga adalah imaji atau citraan. Imaji adalah rangkaian kata yang mampu mengunggah keinderaan kita. Jadi ketika kita membaca sebuah kata di dalam puisi, kira-kira kata tersebut itu akan membangkitkan indera apa? Nah, citraan atau imaji itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah citraan visual. Citraan visual merupakan rangkaian kata yang akan membangkitkan indera penglihatan kita. Jadi penglihatan kita akan citraan visual adalah citraan yang akan membangkitkan indera penglihatan kita. Jadi seolah-olah kita seperti melihat kata tersebut secara langsung. Contohnya ada kata gedung, langit, awan. Nah, itu kan kita seolah-olah melihat, oh gedung. Gedung pencakar langit, oh berarti kita membayangkan gedungnya mungkin tinggi. Langit yang biru, oh kita membayangkan melihat langit yang biru. Dan lain-lain. Kemudian citraan yang kedua adalah citraan auditif atau pendengaran. Citraan auditif atau pendengaran itu adalah citraan yang ada hubungannya dengan indera pendengaran kita, yakni telinga. Contoh citraan pendengaran adalah gemericik air. Nah, kericik-kericik kita bisa seolah-olah mendengar gemericik air. Atau misalnya kicau burung. Ini kebetulan burung saya nggak bunyi nih. Kicau burung dan lain-lain. Kemudian citraan yang ketiga adalah citraan kinestetik atau gerak. Jadi citraan yang berhubungan dengan indera gerak kita. Jadi kita melakukan sebuah tindakan fisik. Contoh katanya adalah melompat, berlari, menendang, dan sebagainya. Kemudian citraan selanjutnya adalah citraan peraba. Jadi di dalam citraan peraba itu indera peraba kita seolah-olah meraba sesuatu atau sangat terasa. Contoh katanya adalah kasar, lembut. Nah, contohnya kita memegang spons yang lembut. Nah, kan kita membayangkan ada spons yang lembut. Atau misalnya kasar, kita memegang wajah kita kemudian terasa kasar karena banyak jerawatnya. Aduh, curhat nih.
Kemudian citraan selanjutnya adalah citraan penciuman. Citraan penciuman itu ada hubungannya dengan indera penciuman kita. Ingat, indera penciuman itu adalah hidung, bukan mulut. Oke? Nah, kemudian berarti kita seolah-olah mencium sesuatu nih. Apakah mungkin bau busuk, harum, semerbak wangi? Nah, itu adalah citraan penciuman. Citraan yang terakhir adalah citraan pengecapan. Nah, di citraan ini kita menggunakan indera pengecap kita, yakni lidah. Lidah ya. Nah, contoh katanya adalah asam, manis, asin, pahit. Nah, itu adalah dari indera pengecapan kita. Selanjutnya adalah majas atau gaya bahasa. Nah, di dalam majas atau gaya bahasa ini, ketika kita memakai majas, itu lebih memperkaya kata kita. Kata-kata yang di dalam puisi itu lebih terasa efeknya begitu. Nah, saya membahas majas itu ada di video sebelumnya. Coba dicek ya. Macam-macam majas itu ada banyak sekali. Majas atau gaya bahasa ada sekitar 60 majas. Nah, tapi biasanya yang sering dibahas itu personifikasi, litotes, ironi, metafora, dan lain-lain. Coba dicek ya video saya yang majas. Tuh, PR ya, PR. Struktur fisik selanjutnya adalah rima. Rima merupakan persajakan atau perulangan bunyi yang sama di dalam puisi. Jadi ketika kita membaca puisi itu kan biasanya ada bunyi yang hampir sama, yang diulang, yang akhirannya itu enak kalau misalnya belakangnya an atau belakangnya a, sama seperti pantun itu loh. Jadi kalau di pantun itu kan rima atau persajakannya ab. Kalau misalnya di syair itu rima atau persajakannya a. Nah, permasalahannya adalah apakah rima itu selalu ada di akhir baris? Jawabannya adalah tidak. Jadi rima atau persamaan bunyi itu tidak hanya di akhir baris saja, tetapi dalam satu baris itu ada rimanya atau bunyi yang sama, itu tidak masalah. Nah, silakan disimak contoh puisi Bulan Ruah berikut ini. Sudah saya beri warna merah dan hijau. Nah, itu merupakan rima. Permasalahannya, rima itu banyak sekali jenisnya. Ada rima sempurna, ada rima tidak sempurna, dan masih banyak lagi. Tapi mohon maaf ya, tidak akan saya bahas di video kali ini. Terlalu banyak. Sebelum saya melanjutkan ke struktur batin puisi, saya mohon dukungannya dengan subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Struktur batin puisi. Yang pertama adalah tema atau sense. Nah, tema atau sense merupakan gagasan pokok atau subject matter yang diungkapkan oleh penyair atau penulis. Pokok pikiran itu sangat mendesak jiwa penyair sehingga menjadi landasan utama penyampaian puisi. Nah, jika desakannya itu begitu kuat, desakannya adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan, maka nanti akan diciptakan sebuah tema tentang ketuhanan. Atau misalnya, desakan yang kuat itu lahir dari si penyairnya yang memiliki perasaan jatuh cinta, kerinduan, maka temanya nanti adalah tentang percintaan. Struktur batin selanjutnya adalah rasa atau feeling. Nah, rasa atau feeling merupakan sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang disampaikan. Perasaan penyair itu bisa kita ketahui dari ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh penyair. Jadi kita bisa melihat perasaan penyair itu dari kata-kata, dari ekspresi kata, pemilihan kata mungkin yang dituliskan di dalam puisi. Jadi feelingnya itu seperti apa? Apakah sedih, apakah senang, ataukah mengharu biru, ataukah marah? Itu merupakan perasaan atau feeling. Struktur batin selanjutnya adalah nada atau tone. Nada itu ada hubungannya dengan suasana dari puisi tersebut. Suasana itu akan mengakibatkan efek psikologis bagi pembaca. Nah, contohnya nada duka itu nanti misalnya membuat pembacanya itu jadi iba. Struktur batin yang terakhir adalah amanat atau intention. Jadi di dalam puisi itu pasti ada amanatnya. Meskipun mungkin puisinya itu bentuknya aneh, tipografinya aneh, atau kata-kata yang dipilih atau diksinya itu mungkin tidak wajar, tetapi pasti ada amanatnya. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembacanya.
Tetapi amanat itu biasanya satu orang dengan orang lain itu mungkin bisa berbeda. Karena memang puisi itu kan padat makna ya. Jadi meskipun penyair itu pengennya seperti ini loh amanatnya, tapi kadang ditangkap berbeda oleh pembaca itu tidak masalah. Oke, yang terakhir adalah perhatikan contoh puisi Abdul Hadi WM berikut ini. Nah, silakan disimak puisi karya Abdul Hadi WM. Perhatikan puisi tersebut. Yang pertama, sense atau tema puisi Tuhan Kita Begitu Dekat karya Abdul Hadi WM di atas adalah tema ketuhanan. Secara lebih khusus adalah penegasan seorang hamba atas kedekatannya dengan Tuhan. Feeling atau perasaan penyair dalam puisi di atas adalah perasaan cinta seseorang hamba kepada Tuhannya. Rasa cinta tampak pada panggilan Tuhan yang diulang-ulang. Orang yang mencintai sesuatu akan sering menyebutnya dalam hidup. Yang ketiga, tone atau nada puisi di atas menunjukkan suasana bahagia dan ketenangan. Kebahagiaan dan ketenangan hati tersebut terutama tampak pada baris dalam gelap kini aku nyala, dalam lampu padamu. Dalam kegelapan hidup di dunia, kedekatan dengan Tuhan tetap membuat seorang hamba menyala atau bahagia. Dan yang terakhir, intention atau amanat puisi di atas adalah pesan untuk menjaga kedekatan dengan Tuhan dengan beribadah dan aktivitas yang dapat mendekatkan seorang hamba dengan Tuhannya. Melalui puisi ini, penyair juga berpesan bahwa kedekatan dengan Tuhan akan membuat ketenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Itu tadi adalah pembahasan saya mengenai puisi. Mohon maaf ya, hari ini saya hanya membahas mengenai pengertian, jenis, dan struktur dari puisi. Video selanjutnya kita akan bahas mengenai unsur ekstrinsik puisi dan kita akan membahas bagaimana sih cara untuk membaca puisi yang baik dan benar. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.